Salam perubahan. Wah, ini sangat menarik begitu kan ketika Bobi masuk dari Partai Gerindra, sudah resmi menjadi kader dan nampaknya ya dari Partai Golkar mereka tidak mau begitu kalau kalau si Bobi ya tiba-tiba ingin maju sebagai gubernur ya Sumut ya ingin merampas hak dari kader dari seorang Ijek sebagai kader Golkar, maka dia punya terobosan baru. Ya tentu ini pasti cawi-cawi seorang Jokowi pasti kuat begitu kan. Ya inilah politik yang ada saat ini. Tetapi ya untuk menyeimbangi atau bisa mengalahkan Edi Rahmayadi di situ begitu, justru dari peluang ini Edi Rahmayadi sebagai petahana mereka kuat begitu dibandingkan dengan seorang Bobi Nasution jadi kader Gerindra ya. Nampaknya salah satu untuk bisa mengalahkan Pak Edi yaitu bagaimana bansos harus dimainkan. Ya kita lihat saja kalau bansos mereka dimainkan bukan tidak mungkin dong begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara logika ya apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Bobi sana sini begitu. Kalau wakilnya adalah seorang Ijek, saya kira tidak mau si Ijek ya. Apakah jadi wakil si Ijek? Ya mungkin salah satunya mungkin ya. Karena nampaknya peluang dari seorang Bobi untuk maju gubernur di situ sudah semakin kuat ya. Nampaknya Gerindra akan maju nantinya begitu kan. Kader-kader Gerindra ditikung oleh Bobi di situ. Tetapi ini menarik begitu kan komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Ada yang mengatakan begini. PDP berpeluang ya usung Edi Rahmayadi di Pilgub Sumatera Sumut usai Bobi Nasution jadi kader Gerindra. Bagaimana ini begitu? Ya menurut saya pribadi sah-sah aja sebenarnya mengusung siapapun begitu kan. Tapi perlawanan dari seorang Edi itu begitu kuat. Mereka PDP, PKB ya bukan tidak mungkin Nasdem akan mengikuti mereka begitu kan. Artinya secara logika mereka masih cukup potensial ya. Kalau Bobi ya mah lewat di situ begitu. Bahkan Edi Rahmayadi dan kader P3 Sumut. Wah, semakin mantap mereka begitu kan. Semakin mantap mereka. Karena nampaknya peluang Edi itu semakin tinggi hari ini begitu kan ya. Peluangnya di situ. Maka perlawanan nanti di Sumut itu sama dengan di Jakarta. Ya adu kuat. Kecuali mereka seorang Jokowi punya bansos yang kuat, mereka bisa saja Edi Rahmayadi kalah ya. Tidak berkutik kekalahan mereka. Maka inilah tergantung dari masyarakatnya. Kalau masyarakat ingin ingin dinasti seorang Jokowi ingin kuat ya pilihlah dari seorang Bobi begitu kan. Mari kita baca ini. PDP berpeluang ya usung Edi Rahmayadi di Pilgub Sumut usai Bobi Nasution jadi kader Gerindra. Politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDP Andreas Hauga Horera mengungkapkan partainya sudah memiliki sejumlah nama yang akan diusung untuk berjuang dalam pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Salah satunya kata dia adalah Gubernur Sumut 2018-2023 Edi Rahmayadi yang telah mendaftarkan diri kepada PDP. Pernyataan Andreas ini adalah awalnya menjawab soal wali kota Medan Bobi Nasution yang resmi menjadi kader Partai Gerindra, alias juga memastikan partainya tidak mencampur adukan urusan ex kader dengan Partai Gerindra. Dia pun mengatakan PDIP telah melupakan Bobi yang sempat diusung maju menjadi wali kota Medan. Saya nggak ikut campur urusan dia lah ya, kata dia, lupa dengan Andreas. Kata Andreas. Bahkan ya kembali soal peluang Edi diusung partai berlambang benteng itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Egor Dirgantara menilai bahwa PDIP berpotensi memilih ya Edi sebagai petahana untuk menghadapi Bobi yang telah mendapatkan tiket dari Partai Gerindra Sumut. Jelas, jelas di situ begitu kan. Artinya secara tidak langsung kekuatan Bobi itu menggunakan Partai Gerindra di Sumut saya kira jauh. Kenapa? Partai Sumut itu adalah pemilih rasional. Bayangkan mereka dari Edi Rahmayadi terus kemudian dari wakilnya dari Ijek, mereka punya kekuatan luar biasa 2019. Jadi saya kira ya
Bobby ini harus menggandeng wakilnya itu ya kalau tidak dari PKB yaitu dari dari apa namanya dari P3 begitu. Baru kita bisa menyanyi seperti Edi Rahmayadi. Ya kalau dari Partai Golkar saya kira agak jauh walaupun kekuatan mereka super tapi nampaknya masyarakatnya pemilih di situ lihat saja masyarakatnya begitu kan. Itu Sumut bos begitu kan ya. Bukan daerah Jateng di situ begitu. Kalau Jateng oke lah bisa dicampur adukan dengan partai-partai yang lain. Tapi mereka sendiri begitu kan ya di apa namanya di Sumut mereka punya kekuatan luar biasa pemilihnya begitu. Mari kita baca ini kembali ya. Selain ini menurut PDIP diusulkan juga ya berpotensi mengusung kadernya sendiri antara lain Jarod Saiful Hidayat atau Basuki Cahayapurnama atau alias Ahok. Namun untuk mengusung kader sendiri menurutnya tidaklah mudah. Untuk itu ya tidak mudah karena logistik dan terkondisi. Peta kondisi saat Edi dan Bobby mudah membentuk terkondisi. Karena memang dia petahana di sana kata Igor saat dihubungi. Menurutnya selain memiliki elektabilitas yang tinggi, menurutnya calon kepala daerah perlu memiliki logistik yang kuat. Dalam hal ini menurutnya nama yang paling mungkin ada Pilgub Sumut adalah Edi dan Bobby. Sudah pasti salah satu mereka berhadapan dengan Bobby. Maka diwartakan sebelumnya Bobby mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Gerindra sebagai kader ketika mendaftarkan diri untuk maju sebagai gubernur. Artinya Partai Gerindra ditikung di situ. Ya tidak punya hak. Yang penting kan ada Pak Jokowi begitu kan. Semuanya kan kalau atas nama Jokowi gampang ya. Gampang di situ. Pendaftaran Bobby itu pun diinformasikan oleh akun Instagram DPD Partai Gerindra ya Sumut dengan mengunggah foto Bobby. Tampak ya Bobby menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA. Ketua Harian Partai Gerindra Sumisko Dasko menjelaskan pihaknya menerima Bobby sebagai kader partai karena ini terkait dengan calon pasangan yang diusung oleh Pilgub Sumut. Wakil Ketua DPR ini menyebut ya baik bergabung suami dari Kahiyang atau Ayu tersebut ya masuk Gerindra. Dasko pun tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka masuk dari partai menyusul Bobby yang resmi masuk pada Partai Gerindra. Jelas sih sebenarnya. Tapi ya kita lihat saja sebuah realitasnya begitu kan. Artinya secara logika mereka mampu begitu kan. Maka setidaknya ini harus dicatat begitu kan. Maka seorang seorang Edi harus wakilnya kalau bisa ya ejek lagi begitu kan. Itu punya kekuatan luar biasa ya dibandingkan dengan yang lain. Ya kalau P3 saya kira oke aja lah begitu kan. Ya PKB oke aja begitu. Tapi potensinya itu semakin Pak Edi semakin kalah ya karena Bobby di situ bukan tidak mungkin. Mereka sudah punya hitung-hitungan politik yang semakin masif. Di antaranya adalah pamannya si Bobby. Kalau ditambah seorang Jokowi ya ada plusnya di situ begitu. Oke ya mungkin itu ya disampaikan dari channel Khodari News ya jangan lupa di subscribe.